Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Ikan cere kena begal. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Big Tulus Official. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dong sawangan jantungku dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Semangat pagi, happy weekend. Hari ini pasti sudah punya agenda karena dari hari Jumat kan sudah libur panjang kan, ya kan? Kalian liburan, aku tetap harus kerja, tetap bikin video buat nemenin kalian. Kenapa Mas Tulus kerja tetap bikin video sih? Karena Mas Tulus takut kalau kalian tuh nanti kangen, ya kan? Kalau udah kangen, nanti jenengan malah gak bisa tidur mikirin Mas Tulus. Cabang bayi. Sehat berkah buat kita semua ya orang baik. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke-31 Mei 2025 di akhir bulan nih teman-teman ya. Pagi-pagi sebelum saya kerja, saya masih mau nemenin kalian lewat video yang saya buat nemenin kalian aktivitas ya. Meskipun Mas Tulusnya kerja, tapi aku nggak mau kalian di rumah jadi merindukan aku karena aku tinggal kerja. Semoga untuk teman-teman yang nonton video ini saya doakan selalu sehat badannya, murah rezekinya, lancar segala urusannya, dan tentunya semoga jenengan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Salam kenal tentunya untuk yang sudah gue ini mesti get-geti. Cucurondol guys, sekarang itu pulang bawa siluman terus ya. Nek siluman, aku tuh kalau siluman tuh agak geli karena bentuknya tuh macam-macam gitu loh. Ada ulo, enek sing ketek, enek sing segala macam. Jadi akunya bukannya takut, tapi ya sebagai manusia biasa, karena saya juga punya fobia apalagi ular ya, nauzubillah min dzalik. Rasanya tuh kayak bergidik aja gitu kalau ngelihat dia mainan sama temen-temennya. Padahal ya sebenarnya mereka nggak ngapa-ngapain aku, cuman ya namanya orang ya. Mas Tulus nih biar ganteng-ganteng gini juga orang. Sehat berkah buat kita semua. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton ya. Yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah lama nonton tapi mungkin belum subscribe dan mungkin juga mau mensubscribe, silahkan ya. Semoga teman-teman berkenan buat subscribe, pencet tombol subscribe, loncengnya jangan lupa, like-nya juga boleh, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Pengen Mas Tulus gajian terus tiap bulan ya jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Kalau mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak yang sudah tulis-tulis absen, yang sudah nyawer-nyawer juga terima kasih. Saya minta maaf gak bisa balas satu-satu. Intinya, yuk sekarang tulis dari mana asal kalian dan kalian lagi ngapain sekarang. Tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan gitu dong, Tulus geli. Gak wedi aku gila.
You know kilo, kilo itu bahasa Inggris ya, yang artinya itu geli. Sehat-sehat ya semuanya, pokoknya kalau ada yang sakit sekarang saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah juga semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya, semoga segera membaik, baik secara keuangan, rumah tangga, usahanya lagi kurang baik, pokoknya apapun yang kurang baik tadi Mas Tulus doakan semoga semuanya segera membaik sesuai dengan harapan kita. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang kayak saya ya. Semoga Allah berikan jalan, semoga Allah berikan kekuatan sehingga hutangnya endang lunas. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini mau bahas apa? Judulnya sudah kalian simak ya. Aku kemarin itu repotnya agak double teman-teman karena setelah nasi bok, Mbak Yanti kan ulang tahun sudah dari minggu yang lalu ya. Cuman beliaunya baru ngajak makan itu kemarin dan itu secara spontan. Jadi ya agak repot, video aja aku baru update malam karena habis nasi bok jam 3 langsung kita jalan sampai maghrib, sampai menjelang maghrib. Jadi ya emang agak repot kalau kemarin, tapi sekarang sudah tayang tadi pagi kalau nggak salah videonya, karena sudah saya setting jam 8 pagi untuk tanggal 31, dan video ini mungkin nanti bisa tayang jam 11 atau lebih, nggak apa-apa, tungguin aja. Yang pasti saya usahakan untuk sesegera tayang untuk hari ini. Yang pasti video ini buat hari ini ya. Kita akan bahas soal longsor yang terjadi di Gunung Kuda Cirebon. Ini rame banget teman-teman, yang DM saya rame sekali. Cuma saya belum bisa balas satu-satu, jadi saya ambil yang bisa saya ambil dulu, yang bisa saya baca dulu, kemudian saya bahas hari ini. Soal longsor di Cirebon, kali ini kita akan bahas nanti ya. Karena ada 20 korban teman-teman ya. 14 diantaranya meninggal dunia dan 6 diantaranya masih mengalami luka-luka. Apakah masih ada melakukan pencarian? Tadi terakhir aku baca 30 menit yang lalu di pagi ini masih ada pencarian, katanya ada yang hilang. Hilangnya ini kabur apa hilangnya juga terdampak dari musibah ini juga nggak tahu. Nanti kita akan bahas, kita lihat intuisinya ya. Sebelumnya alhamdulillah saya berterima kasih kepada semuanya tanpa terkecuali yang sudah orang nangis gitu. Tanpa terkecuali saja yang sudah membantu, ya Allah. Kemarin itu agak lumayan cepat, jadi sekarang abang-abang Gojek itu baik-baik banget. Terima kasih abang-abang Gojek yang di Penfield ya, di The Park, dulu namanya Penfield Mallnya. Jadi sekarang pada ngambil, dibagikan juga yang sudut sebelah sana. Terus sayangnya kameramennya kan cuma Mas Tulus sendiri, jadi nggak ada yang bisa ngeliput yang sebelah sana. Jadi lebih cepat selesai, padahal kemarin itu lebih 130 berapa gitu. Kemarin ada lebih 130-an lebih, jadi ya tetap cepat. Mau seberapapun ternyata ya namanya sedekah itu, Masya Allah tabarakallah. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah bantu. Mudah-mudahan hajatnya apa, tujuannya apa, Allah terima, Allah sampaikan, amin. Yang sudah bantu sedekah semoga Allah berkahi usaha, keluarga dan usianya, amin. Semoga juga Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas doakan teman-teman yang sedekah semoga hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah, amin amin ya robbal alamin. Oh iya teman-teman yang mau bantu atau masih berpartisipasi, kita juga jangan lelah untuk bersedekah, jangan lelah untuk berbagi. Mudah-mudahan di bulan Mei ini masih Allah izinkan ada, ya bulan Juni masih Allah izinkan ada dong, katakan amin. Amin. Semoga Mei ada, Juni ada. Amin ya Allah. Teman-teman yang masih pengen bantu silakan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya Rp12.000 ya. Maksimalnya terserah kalian ke rekening yang di kolom deskripsi. Nah, teman-teman juga jangan lupa sedekah bumi akan kita gelar di bulan Juli. Allah semoga izinkan. Amin. Silakan teman-teman cek kolom komentar, Mas Tulus sematkan rekeningnya BNI atas namanya juga Tulus Rianto. Kalau BRI itu untuk nasi bok minimal 12.000 ya. Kalau untuk BNI tidak ada minimal maksimal, boleh berapa saja, ya. Oke, terima kasih banyak orang baik, sehat berkah melimpah buat kita semua ya. Amin. Nah, untuk minyak bidara
stok sedang nihil atau sedang tidak ada, tetapi saya baru dapat info katanya insya Allah hari Selasa, hari Senin atau Selasa barangnya sudah ready lagi ya teman-teman ya. Kalian yang memesan silahkan WhatsApp ke 0857 sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya. Kemudian RT RW kode pos jangan lupa nomor HP yang bisa dihubungi. Oke, terima kasih banyak yang sudah pesan, yang sudah sampai. Semoga manfaat jadi obat nggih. Amin. Oke. To the point saja. To the point wis lewat 8 menit kok to the point ya. Kalau kalian masih ingat kemarin yang aku bikin video sambil duduk yang kalau oh iya teman-teman, kalau videonya sambil duduk itu kita nggak pakai alat apa-apa, jadi kalau suaranya kecil mohon dimaklumi. HP-nya digedein, kalau nggak pakai handset, kalau nggak pakai handset pakai speaker ya, karena memang nggak pakai alat apa-apa. Jadi kalau suaranya kecil mohon dimaklumi, itu langsung dari handphone ke Mas Tulus ngoceh, jadi ya memang audionya pasti akan kecil. Jadi mohon kemakluman ya teman-teman ya. Oke, seperti itu, terima kasih. Nah, saat Mas Tulus ngomong-ngomong kemarin, masih ingat nggak ada sebuah himbauan Eyang di mana Eyang mengatakan sepertinya kita akan segera masuk musim kemarau. Kita akan sesegera mungkin memasuki itu dan mudah-mudahan kemaraunya tidak basah. Tapi sayangnya ada penyambutan elemen tanah. Apa yang Mas Tulus sebutkan, gempa dan juga erupsi gunung atau pergerakan gunung atau elemen tanah, longsor dan seterusnya. Saya sudah ingatkan itu beberapa hari yang lalu. Videonya silahkan ditonton. Ada judulnya apa aku lalis, pokoknya enek lah. Sudah Mas Tulus buat. Nah, gempanya sudah terbukti terjadi. Bahkan gempanya juga relate sesuai dengan yang disampaikan yang mau telon. Ternyata terbukti juga masih elemen tanahnya di seputaran Jawa Barat, yaitu di wilayah Cirebon. Nama tempatnya yaitu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ya. Karena memang lahan ini merupakan tambang yang sering digunakan masyarakat sekitar untuk mengangkut batu dan juga dimanfaatkan atau dijadikan dalam tanda kutip penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini sebenarnya juga dulu katanya pernah ada musibah longsor serupa tapi tidak sebesar ini. Cuman ini yang terbesar. Sebelumnya sudah beberapa kali juga ada longsor tapi tidak sebesar ini. Akibat dari longsor di Gunung Kuda tersebut, ada 20 orang menjadi korban di balik musibah ini. 20 orang tersebut detailnya adalah ada 6 orang yang mengalami luka dan 14 orang meninggal dunia. Dan alhamdulillah dari Basarnas dan juga BPBD sudah menyampaikan kalau semuanya sudah dievakuasi, bahkan sudah diidentifikasi dan sudah dikembalikan kepada keluarga masing-masing jenazah untuk yang meninggal untuk segera dikebumikan. Tentunya ini juga berkat bantuan dari Basarnas, BPBD dan juga tim-tim terkait. Terima kasih banyak untuk kerja kerasnya ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini aku tadi sempat baca atau mendengar sebuah berita soal kejadian tersebut, masih akan dicari keterangan dari sopir alat beratnya yang katanya tidak ada. Nah, tidak ada ini dalam tanda kutip, apakah memang beliau itu kabur karena takut atau karena tertimbun atau apa, saya masih belum tahu. Dan info terkait dengan korban selanjutnya juga saya masih belum tahu. Harapan saya sudahlah ini saja, jangan ada korban lagi ya. Dan akibat dari musibah ini sebetulnya ini menjadi kegeraman dari Kang Deddy Mulyadi atau KDM atau Gubernur Jawa Barat, di mana katanya beliau akan menutup tambang batu ini. Katanya memang ada beberapa izin yang tidak sesuai ya teman-teman. Jadi Kementerian SDM juga sudah menyampaikan bahwa wilayah ini tuh memang rentan sekali sama pergerakan tanah. Apalagi setelah hujan atau kadar airnya lumayan banyak beberapa hari belakangan, kemudian juga diakibatkan juga oleh selain air ataupun air yang cukup banyak karena ada beberapa getaran-getaran gempa di wilayah Cirebon yang mengakibatkan ini masih bisa longsor. Bahkan pencarian sengaja dihentikan karena ada kemungkinan akan adanya longsor susulan. Tapi semuanya alhamdulillah yang saya baca ya sudah diselamatkan atau sudah selesai atau sudah dievakuasi. Alhamdulillah. Sekali lagi kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan yang
sakit, semoga segera pulih lagi. Kemudian juga untuk yang wafat atau yang meninggal saat bekerja mencari nafkah ini, semoga Allah ampuni segala dosanya. Allah tempatkan di tempat yang paling indah di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pelajaran berharga sebetulnya sebelum aku baca intuisinya ya, Kang Deddy Mulyadi tepat banget kalau ngambil tindakan untuk segera ditutup, karena sekali lagi ini pasti ada bosnya ya. Katanya ada PT segala macam, kemudian juga ada tengkulaknya, ada ketuanya, ada pemilik tambangnya, dan seterusnya. Aku yakin pasti ada. Strukturnya, apakah ini sesuai? Karena tadi sudah disampaikan, Kementerian Sumber Daya Alam dan Kementerian ESDM sudah menyampaikan bahwa di sini tuh memang sangat rawan sekali. Jadi harus mungkin tetap bisa digali atau dijadikan tambang, tapi dengan resiko yang cukup besar, harus dengan kehati-hatian tinggi. Nah, apakah memang ada kelalaian di sini, ada prosedur yang salah, ada sesuatu yang salah, silahkan dicari tahu. Mudah-mudahan nanti pihak kepolisian atau pemerintah setempat bisa mencari tahu bahwa oke, orang yang menjadi korban harus mendapatkan hak sesuai dengan haknya, dan tentunya juga kalau memang ini ilegal, legal, atau memang menyalahi aturan, ada izin tapi menyalahi aturan, semoga bisa dilakukan penindakan ya. Artinya memang ada kesalahan apa. Faktor alam memang betul, tetapi pasti ada human error di balik ini ya. Lalu dari pandangan Mas Tulus pribadi nih, kalau Mas Tulus lihat apakah ini termasuk hal yang disampaikan Eyang Maung Telon kemarin atau Eyang Lukito? Disambungkan atau tidak, mau nyambung nggak nyambung, secara nggak langsung ini sudah tersambung. Secara nggak langsung ini sudah terlihat. Dan memang nyata seperti ini adanya. Jadi ya mau gimana lagi, ini sesuatu yang bukan bukan rahasia umum lagi bahwa ya di tempat-tempat di negara kita, di seluruh Indonesia itu masih banyak praktek-praktek tempat-tempat seperti ini. Mungkin di Sulawesi, di Kalimantan juga ada. Cuman kebetulan yang lagi naik sekarang Cirebon karena ada kejadian musibah tersebut. Jadi harus ada pencapaian regulasi dari pemerintah untuk mencari tahu soal ini. Dan kalau dihubungkan atau tidak dengan intuisi yang disampaikan kemarin, secara nggak langsung ya mungkin berhubungan karena ya elemen tanah betul yang disampaikan Eyang, dan itu tuh benar-benar terjadi gitu loh. Nah teman-teman, kalau ini sering terselip pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apakah memang ada sesuatu yang dicampur tangani oleh sesuatu dan gaib-gaib dan seterusnya di wilayah tersebut? Jujur secara garis besar aku sudah coba cek video, foto, dan juga dari beberapa hal yang sudah aku cari tahu di wilayah tersebut, memang ada ada naungan tertentu, ada penguasa tertentu yang memang sepertinya menjadi kambing hitam. Ini tadi aku juga sempat ngobrol sama Eyang Maung Telon ya. Ini kok ada sosok ini. Aku lihat videonya kan gitu ya. Kalau kalian bilang tempat itu ada penunggu, ada penguasa, saya mungkin akan jawab iya. Tapi tolong, tadi Eyang Maung Telon juga menyampaikan untuk tidak menjadikan beliau sebagai tersangka. Karena sebetulnya ini bukan ulah mereka. Jadi seperti yang saya pernah ceritakan ke kalian bahwa di satu tempat itu selalu ada dua sisi ya teman-teman. Jadi satu sisi yang memang mereka menempati itu, dan mereka juga sebenarnya juga marah karena tempatnya diamburadulkan, tapi mereka tidak melakukan apapun. Nah, sisi lain ada satu sisi gelap atau sisi hitam yang memang mereka sebenarnya juga dikatakan mencampuri, sebetulnya tidak 100%, tapi ada campur tangan mereka iya. Cuman sekali lagi ini memang faktor human error atau bencana alam. Jadi bukan karena 100% karena gangguan itu. Cuma tadi yang Maung Telon mesennya ya jangan disalahkan atau jangan dijadikan kambing hitam sosok yang memang menguasai tempat itu dari dulu. Karena secara garis besar kalau yang disampaikan yang Maung Telon, mereka sudah marah, harusnya sudah lama kalau mereka mau melakukan itu. Cuma sampai sekarang kan belum. Dan ini juga memang bukan ulah mereka. Jadi jangan dikambing hitamkan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bergeser ke melihat intuisi di angka 30 Mei 2025. Masih ada potensi serupa kah? Harapan saya ya teman-teman, ini sudah selesai. Harapan saya musibah-musibah seperti ini jangan ada lagi. Makanya tadi aku bilang di awal, pemerintah harus lebih aware lagi lah dengan ketika ada perusahaan, PT atau apapun itu yang meminta izin soal tambang-tambang yang mungkin ilegal, mungkin juga
tidak aman. Ya harusnya sih kalau memang nggak lakukan penggalian dan seterusnya harus ada standar operasionalnya, harus ada regulasinya. Mungkin juga pemerintah taunya awalnya juga mereka sesuai dengan rule, sesuai dengan yang sudah mereka sampaikan ke pemerintah, tapi ternyata mereka di sisi lain ya namanya masyarakat Indonesia. Katanya kalau ada larangan tuh sama aja kayak disuruh ngelarang gitu, harus dilanggar katanya gitu. Nah, ini hal-hal yang mungkin kalau memang harus ada yang seperti ini, dicari lagi tempatnya, dicari lagi tahu ini kira-kira gimana. Sebenarnya secara garis besar kalau saya misalnya jadi penguasa dan saya tuh jadi gubernur Jawa Barat misalnya ya, boleh nggak gunung itu saya tambang atau saya gali? Saya nggak setuju. Karena ada power tertentu yang menurut saya bagus di wilayah itu, dan sepertinya juga ini juga terlihat dari angkanya teman-teman. 30 Mei 2025 kegaduhannya ini terjadi karena ulah kita, karena tabiat kita atau dari ulah manusia itu sendiri. Maaf di sini aku tidak menyalahkan para pekerja ya. Jadi mungkin ya dibilang salah, mungkin mereka juga bisa dikatakan salah karena tidak sesuai dengan prosedural, tapi ini sudah jadi musibah, bukan waktunya saling menyalahkan. Kita cari tahu aja kesalahannya di mana, kemudian diperbaiki. Karena ada pesan yang disampaikan alam kepada masyarakat sekitar, makanya aku sangat tepat sekali kalau aku dengar Kang Deddy Mulyadi katanya akan menutup. Aku sangat bersyukur sekali dengan adanya ini, supaya tidak ada kejadian-kejadian berikutnya. Karena kalau ini tidak diambil kesimpulan, tidak diambil keputusan tegas, masih ada kemungkinan di titik yang sama dengan skala yang lebih besar. Betul kata Kementerian SDM bahwa ini sangat rentan, sangat rawan. Secara hitungan angkanya, ini masih berkutat di dunia yang sama atau di titik yang sama. Ayo warga Cirebon, apakah di situ memang ada titik-titik tertentu yang memang keramat, yang memang harusnya dijaga, atau di Cirebon mungkin lagi ada sesuatu di tahap pemerintahannya atau dari sisi-sisi lain yang mempengaruhi ini. Sebetulnya warningnya, makanya aku bilang mudah-mudahan ini stop. Tapi masih ada kemungkinan. Tetapi yang aku nggak tahu harus bersyukur atau apa, tapi di titik yang sama. Di Cirebon lagi. Jadi ada apa dengan Cirebon? Harus ada diperbaiki kah dari pemerintahannya, dari apanya? Silakan dicari tahu. Ada yang lama tidak dilakukan mungkin. Ya ini hanya sebuah gambaran terkaan ya. Saya nggak mengatakan kalau mungkin Cirebon lama nggak sedekah bumi, mungkin Cirebon lama nggak ngerawat leluhur dan seterusnya. Aku nggak bilang seperti itu secara khusus. Cuma teman-teman, dalam hal ini aku menyampaikan pesannya itu arahnya ke situ. Jadi pesannya atau peringatannya datangnya dari bumi, dari tanah, sehingga ini bisa berarti kalau ya berarti ada yang kurang sesuai dengan Cirebon. Cirebon ada kesultanan kan ya? Siapa tahu kesultanannya sedang kurang bagus, mohon maaf. Pemerintahnya mungkin ada yang korup, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya, yang harusnya dirawat tapi tidak dirawat. Ini juga jadi kemungkinan yang bisa saja mempengaruhi loh teman-teman. Jadi ya setiap wilayah selalu ada naungannya, ada yoninya. Apa yoni gitu ya? Maksudnya ada pengayomnya sendiri lah, pengayomnya nggak dijaga yo oleng toh yo, istilahnya kan gitu. Jadi ini saya kembalikan lagi karena intuisinya masih mengarah ke titik yang sama. Jadi hati-hati untuk masyarakat Cirebon, mungkin masih ada titik-titik seperti ini juga hati-hati. Nah, apakah ada intuisi yang mengarah meluas atau universal atau terjadi cukup melebar? Jawabanku ada, tapi dengan skala yang kecil. Jadi kalau misalnya masih ada tambang pasir, tambang batu, dan tambang-tambang yang lain dengan skala ilegal atau legal, tapi tidak sesuai dengan prosedur, aku harap untuk siap-siap dan juga lebih hati-hati. Jadi juga bisa melebar tentunya intuisinya, meskipun skalanya kecil. Tetapi tempat ini aku harap betul-betul keputusan Kang Deddy Mulyadi betul-betul ditutup. Aku betul-betul melihat poin yang agak kurang bagus banget kalau dilanjutkan. Kalau ini masih dilanjutkan lagi, satu, musibah berikutnya masih ada, kemurkaannya masih akan lebih murka lagi. Nanti Cirebon malah jadi bahaya. Itu yang aku lihat ya. Intuisi dari 30.05.2025 apa sekarang yang bisa kita lihat? Ternyata angin kencang menjadi dominan utama. Dan mungkin juga Cirebon untuk beberapa hari ke depan setelah kejadian itu akan ada guncangan angin kencang. Silakan dicari tahu
orang-orang Cirebon yang nonton video ini, apakah memang setelah musibah itu ada angin kencang? Jika iya, siap-siap untuk menerima guncangan angin kencang tersebut. Mudah-mudahan anginnya nggak terlalu kencang. Kalau poinnya 3 itu kencang tahap 1, 5 kencang tahap akhir. Jadi ada 3, 4, dan juga 5 itu perlambang angin kalau bagi saya. Dari hitungan saya, mohon maaf ini ilmu cocok logi saya ya. 3 itu angin tahap 1, 4 tahap 2, ada 5 itu tahap 3 atau tahap terakhir. Jadi kalau sudah ada 3, 5, 2, 0, 2, 5, ini harus siap-siap. Sayangnya intuisi angin juga masih meluas teman-teman, jadi harus hati-hati. Dan elemen yang kedua saya mesti melihat juga ada elemen tanah di sini, gempa bumi, longsor, kemudian bahkan ketika tidak hujan ini kayak longsor kering gitu loh guys. Yang tak perhatikan itu, yang aku lihat itu tuh longsor kering. Kalau dari hitungan angka ya, longsornya tuh longsor kering, tanah yang roboh walaupun tidak hujan, tanah yang ambrol walaupun tidak hujan, entah karena gempa, nauzubillah min zalik atau apa, kita nggak tahu. Tapi intuisi itu masih terlihat ya, ada gempa, ada angin kencang, kemudian elemen tanahnya tadi juga bisa lari ke gunung lagi, ini hati-hati juga. Dan untuk Jawa Barat sendiri kan Eyang masih ngasih clue kemarin, kalau kalian nonton videonya, Bandung gempa. Nanti sementara guncangan soal gempa, soal ini masih di sekitar Jawa Barat dulu. Dan Kementerian SDM juga mengatakan bahwa kemungkinan yang mengakibatkan longsor ini adalah air, kalau tidak juga aktivitas kegempaan yang terjadi di Jawa Barat yang mempengaruhi ada pergerakan tanah di Gunung Kuda itu sehingga mengakibatkan longsor dan menjadi musibah tersebut. Hal terakhir yang harus saya sampaikan di sini adalah ketika tadi, mohon maaf sekali, ini pesan yang disampaikan yang Bang Tulon, sebetulnya ada kenapa Mas Tulus tadi nyentil, apakah memang ada sesuatu yang salah dengan Cirebon, pemerintah dan seterusnya, karena yang tadi nyentil, yang Bang Tulon nyentil kalau ada tatanan yang harus diluruskan, ada tatanan yang harus didamaikan. Apa memang sedang ada, apa aku nggak tahu ya teman-teman. Kalau soal ikuku aku nggak pernah dengar soal Cirebon Kasultanan atau pemerintahannya, aku belum pernah dengar soal itu. Tapi yang tadi bilangnya cuma seperti itu, tatanannya ada yang kurang, kedamaiannya harus disatukan. Nggak tahu maksudnya beliau apa, tapi itu tadi pesannya ya. Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus lihat dari, yang terakhir satu lagi tambahan, korban masih ada kemungkinan banyak ya kalau misalnya ada pengulangan lagi. Jadi makanya ayo sama-sama kita tingkatkan kewaspadaan. Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus bahas terkait dengan longsor yang terjadi di Cirebon atau di Tambang Batu Gunung Kuda. Semoga jadi manfaat buat teman-teman yang nonton. Kalau suka ditonton, tidak suka silahkan di skip ya teman-teman ya. Mau kalian katakan batbut, ono sing komen gini, ramalan jembatan katanya. Sauni-unimu coy rapopo aku sehat semuanya ya. Makanya kalau suka ditonton, tidak suka silakan di skip. Saya nggak pernah bilang apa yang saya hitung, apa yang saya sampaikan itu semuanya pasti terjadi. Ini hanya sekedar hitungan-hitungan aja. Anggap ini konten seru-seruan, ngerti ya? Konten. Jadi kudu ngerti lagi konten ya. Oke, terima kasih banyak kalau gitu, semoga suka dengan kontennya hanya. Terima kasih ya orang baik, kalau salah kata saya minta maaf ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di next video. Besok kita baca intuisi bulan Juni. Kira-kira ada apa besok? Ditunggu aja videonya ya. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang saat ini mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen diusaha, pengen duwe kendaraan, amin. Semoga hajat kita segera Allah kabul. Yang sedang jual aset semoga segera terjual. Yang merintis usaha semoga lancar usahanya, laris manis, amin. Semoga Allah pilih dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk dalam kategori orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Tulus harus ganti baju, harus berangkat kerja ya. Sehat berkah buat semuanya. Mas Tulus pamit ya orang baik. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Apa sih? Terima kasih sudah menonton.
Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.